Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Caroline Iren dengan NIM G0024137 dari kelompok A10. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan laporan anatomi 1.3 tentang traktus digestivus superior, laporan kedua. Oke, yang pertama itu jelaskan ke Randy tentang traktus digestivus superior mulai dari mulut sampai ke lambung, serta kompensasi sphincter dan gerakan pencernaan saat dia makan rakus. Oke, jadi yang pertama itu traktus digestivus itu dimulai dari mulut atau cavitas oris. Jadi cavitas oris ini, mulut ini dibagi oleh arcus dentalis. Jadi ini kan ada arcus dentalis ya. Arcus dentalis ini membagi mulut menjadi ada yang namanya vestibulum oris dan cavitas oris propria ini. Oke, selanjutnya kita bisa melihat di dalam cavitas oris ini, di bagian mulut ini ada yang namanya palatum durum. Ini palatum durum. Dan juga ada palatum mol. Palatum mol itu yang lebih ke dalam, dia lebih profundanya. Oke. Nah, palatum durum itu 2/3 anteriornya ini itu tersusun oleh processus palatinus osis maxillaris. Dan kalau misalnya 1/3 posteriornya itu lamina horizontalis osis palatini. Terus di palatum mol ini itu terdiri dari ada 5 musculus. Jadi ini terdiri dari 5 musculus yang disingkat dengan TLPU. Nah, apa aja sih muskulusnya? Yang pertama itu ada tensor veli palatini. Terus ada juga levator veli palatini. Ada juga palato pharyngeus. Dan ada musculus uvula dan musculus palatoglossus. Nah, selanjutnya kita masuk ke lingua. Oke, jadi di lingua ini itu ada yang namanya papila-papila. Jadi papila-papila itu merupakan tonjolan-tonjolan gitu. Nah, yang pertama itu ada papila filiformis. Nih, ini papila filiformis. Dia itu papila yang paling kecil dan paling banyak jumlahnya. Terus tonjolan-tonjolannya itu berbentuk kerucut. Selanjutnya ada papila fungiformis. Ini dia tuh di depannya dari filiformis. Nah, by the way, ini tuh merupakan gambar dari lidah bagian dorsal. Justru ini bagian belakangnya. Sementara yang licin, yang ini, yang banyak mukusnya itu, yang licin itu tuh merupakan bagian anteriornya atau bagian ventralnya. Oke, kita masuk ke bagian yang dorsalnya dulu ya, yang terdapat papila-papila. Nah, tadi kan aku udah ngejelasin ada bagian filiformis papila dan ada fungiformis papila. Selanjutnya ada papila falata. Nih. Papila falata yang ini itu merupakan papila terbesar. Jadi papila falata merupakan papila terbesar. Terus dia juga yang dekat dengan sulcus terminalis. Jadi ini sulcus terminalis nih, kayak ada seperti V, yang berbentuk seperti V, deretan V itu namanya sulcus terminalis. Nah, terus juga
ada papilla foliata. Jadi papilla foliata ini yang di bagian sisi tepinya lidah, merupakan pelipatan linear pada mukosa pada margo lingua. Dia juga dekat dengan sulcus terminalis. Nah, terus selanjutnya ini yang di bagian ventral. Nah, jadi ada ini tuh merupakan facies inferior lingua, dan dia itu muara glandula sublingualis, muara glandula submandibularis, dan muara glandula parotis. Oke, terus di lidah ini itu terdiri dari otot skelet. Kenapa? Karena kita bisa menggerakkan lidah kita kan. Nah, yang pertama itu terbagi menjadi dua, ada otot ekstrinsik dan otot intrinsik. Otot ekstrinsik ini adalah otot yang mengatur pergerakan lidah ke berbagai arah. Jadi itu ada disingkat GHSP. Jadi musculus GHSP itu apa aja sih? Ada musculus genioglossus, musculus hyoglossus, musculus styloglossus, dan musculus palatoglossus. Nah, kalau misalnya yang otot intrinsik itu tuh otot lidah yang bisa memanjang dan memendek gitu. Contoh-contoh otot intrinsik itu disingkat LLTV. Jadi ada musculus longitudinal superior, ada musculus longitudinal yang inferior, dan ada transversus lingua, dan juga ada verticalis lingua. Tuh. Selanjutnya adalah inervasi lingua. Nah, inervasi lingua ini terbagi menjadi dua. Itu ada yang untuk motorik, ada juga yang untuk sensorik. Jadi motorik itu adalah nervus yang digunakan untuk menggerakkan. Tapi kalau misalnya yang sensorik, ini nervus yang digunakan untuk sebagai indera pengecap gitu. Nah, di bagian yang sensorik ini, nervus sensorik ini itu ada sensasi umum yang diinervasi oleh nervus mandibularis, nervus ketiga melalui nervus lingualis nih. Terus ada juga sensasi khusus. Kalau sensasi khususnya itu untuk pengecapan. Nah, itu kalau pengecapan itu dinervusi oleh nervus facialis atau nervus ke-7. Selanjutnya ada posterior 1/3 posterior pharyngealis itu sensasi umum dan khusus. Jadi dia dua-duanya, dan itu diinervasi oleh nervus glossopharyngeus, itu nervus ke-9. Sedangkan untuk nervus motorik itu diinervasi oleh nervus hypoglossus yang merupakan nervus ke-11. Oke, selanjutnya kita masuk ke dentes. Dentes ini atau yang kita kenal biasa itu gigi ya. Nah, di dentes ini yang pertama itu ada dentes superior membentuk arcus dentalis superior, dan dentes inferior yang membentuk arcus dentalis inferior. Jadi dentes ini tuh melekat pada alveolar maxillary processus maxillary alveolar, dan ada juga yang di bagian bawahnya itu processus mandibulary alveolar. Nah, terus dentes ini di neurovaskularisasi oleh arteri vena nervus alveolaris superior et inferior. Nah, terus ada dentes ini dibagi menjadi beberapa jenis-jenis gigi ya, tiap rahang. Yang pertama itu ada dentes ada yang gigi seri ini.
dan juga ada yang gigi taring. Gigi taring itu ini. Terus juga ada yang gigi dentes premolar, ini premolar. Dan yang ini itu adalah gigi Graham atau molar. Oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke orofaring. Jadi faring itu dibagi menjadi 3, yaitu ada yang nasofaring, ada juga yang orofaring, dan laryngofaring. Nah, ini yang nasofaring. Ini yang orofaring, ini yang laryngofaring. Jadi kalau misalnya kita makan itu masuk ke mana? Masuk ke yang orofaring. Nah, orofaring ini berhubungan dengan cavitas oris. Ini kan cavitas oris, ini orofaring, dan dia bakal masuk ke istium fasium kan. Nah, kayak selanjutnya ke esophagus. Nah, esophagus ini itu dibagi menjadi 3. Jadi ada dibagi menjadi 3 parts. Itu ada pars cervicalis. Jadi pars cervicalis ini dari vertebra cervicalis 6 sampai vertebra thoracalis 1. Jadi ini adalah pars cervicalis. Terus ada juga pars thoracalis. Kalau pars thoracalis itu dari thoracalis, vertebra thoracalis 1 sampai 10. Ini. Dan juga ada pars abdominalis, itu dari vertebra thoracalis 10 sampai 11. Nah, ini kan esophagus nih, ya kan? Kelihatan kan? Nah, selanjutnya di mana sih esophagus? Esophagus itu terletak di posterior trakea. Ini kan trakea. Nah, ini esophagus. Oke, selanjutnya angustia esophagus atau penyempitan di esophagus. Jadi penyempitan di esophagus itu ada 3. Ada angustia superior, yang ini. Angustia superior itu setinggi VC6. Terus angustia media itu setinggi VTH 4 atau 5. Terus ada juga angustia inferior. Kalau angustia inferior ini dia itu VTH 10. Oke. Selanjutnya kita masuk ke gaster. Nah, di gaster ini terdapat 4 bagian, yaitu ada yang fundus. Fundus itu berbentuk seperti kubah, dan juga ada pars cardiaca ini, dan ada korpusnya, itu korpus gastricum atau yang paling besar. Jadi bagian paling besar lambung itu namanya korpus. Dan juga ada pars pylorica. Nanti pars pylorica ini dibagi lagi, ada yang namanya pyloric antrum dan pyloric kanal. Nah, ini yang kanal, ini yang antrum gitu. Nah, terus ada juga kurvaturanya. Nah, kalau misalnya ini ada lesser curvatura. Kalau yang ini adalah greater curvatura. Terus juga ada incisura atau kayak cekungan gitu kan. Ini ada incisura cardialis. Terus ada juga yang di sini. Ini incisura juga, incisura angularis. Oke. Selanjutnya kita masuk ke Oke, jadi di gaster ini itu neurovaskularisasi oleh arteri apa aja sih? Yang pertama tuh ada arteri gastrica dextra, arteri gastrica sinistra, dan arteri gastrica posterior, dan ada juga arteri gastrica brevis.
Oke. Terus ada juga yang kayak arteri gastroduodenalis, arteri gastromentalis dextra, arteri gastromentalis sinistra. Kalau misalnya venanya, ini vena ya. Venanya itu ada diinervasi oleh vena gastrica dextra. Ini, yang ini guys. Terus ada dan sinistra. Nah, terus vena gastrica dextra sama sinistra ini yang berhubungan langsung, bermuara langsung ke vena porta hepatis. Terus ada vena gastrica brevis nih, itu yang nanti bermuara ke vena linealis, lien, dia ke lien. Terus ada juga vena gastromentalis, vena gastromentalis dextra, dia bermuara langsung ke vena mesenterica superior gitu. Oke, selanjutnya tadi kompensasi sphincter. Jadi di lambung ini ada sphincter yang pertama itu LES. LES itu atau lower esophageal sphincter. Jadi dia yang menghubungkan lambung dengan esofagus. Nah, gimana sih caranya? Jadi kalau misalnya makanan itu masuk ke dalam dari esofagus ke dalam lambung, yang berperan itu lower esophageal sphincter ini. Jadi dia yang akan, kalau misalnya masuk dia akan membuka kan. Habis itu kalau misalnya udah di dalam lambung, dia akan menutup. Nah, dia akan pengkerut. Tujuannya supaya cairan dari makanan ini nggak masuk lagi ke esofagus yang akan menyebabkan kondisi klinis GERD. Selanjutnya juga ada pyloric sphincter. Nah, pyloric sphincter ini itu yang menghubungkan lambung bagian pylorica dengan duodenum. Jadi ketika makanan itu udah menjadi kimus yang udah bercampur dengan kayak HCl atau enzim-enzim, itu kan masuk ke dalam duodenum. Nah, pyloric sphincter inilah yang mengatur supaya makanan itu tidak masuk ke dalam duodenum secara bertahap, jadi nggak cepet-cepet dicerna gitu. Karena kalau misalnya nggak ada pyloric sphincter ini kan nanti terus-terusan masuk ke dalam duodenum gitu kan. Sekian penjelasan saya mengenai tractus digestivus superior. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.